Pagi hari ini kita mengawali tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru bersama dengan Kristus Tuhan. Dan pada saat ini kami semuanya bersukacita karena Kristus sudah membersamai Bapak Ibu semua di tahun 2025 dan kita percaya Tuhan akan membersamai Bapak Ibu di tahun 2026. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ibadah hari ini adalah ibadah kita yang pertama di tahun 2026. Tengah malam yang lalu kita telah menutup perjalanan kita di tahun 2025 dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Saat ini di awal tahun 2026, kita kembali beribadah dan bersekutu di hadapan Tuhan dengan dipenuhi segala macam perasaan dan pikiran. Mungkin kita merasa takut dan khawatir dan gelisah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga kita, dengan kesehatan kita, dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan gereja yang kita kasihi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi, senantiasa bekerja dan Dialah yang memimpin perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan melalui PKJ 242. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Seindah siang disinari terang. Sambutan dari Penitua Diaken yang mewakili dari Gereja Kristen Jemaat Sambirjo dalam kita menapaki tahun 2026. Kepada yang bertugas disilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak warga GKJW Jemaat Sambirjo. Kami selaku Majelis GKJW Jemaat Sambirjo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari segenap warga jemaat mulai dari anak-anak sampai adiuswa dalam setiap kegiatan yang ada di GKJW Jemaat Sambirjo. Dan kami juga memohon maaf jikalau dalam mengemban tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kami
kurang berkenan di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak semua. Dan kedepannya kami juga memohon dukungan dan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di tahun 2026. Setiap program kegiatan yang sudah tersusun di dalam PKT yang akan kita lakukan bersama-sama dengan harapan semuanya menjadikan Jemaat Sambirjo semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Shalom. Selamat Tahun Baru 2026. Ya, dilanjutkan panitia pembangunan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon untuk operator untuk menampilkan slide untuk pembangunan pastori. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mewakili dari Panitia Pembangunan dan Pembelian Aset Gereja, yaitu Pembangunan Pastori Barat, yang mana kami pada saat ini akan menginformasikan kepada Bapak Ibu yang telah ikut ambil bagian di dalam pembangunan dan pembelian aset gereja, yang mana Bapak Ibu telah ikut mendukung di dalam janji iman, di dalam kerakalan untuk teman-teman majelis, juga kami mengucapkan terima kasih, dan juga untuk donatur-donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan renovasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami panitia masih melakukan pembangunan atau renovasi Pastori Barat, yang mana seperti ada yang di depan itu adalah saat ini progres yang sedang kami kerjakan. Semoga nanti ke depannya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Dan nanti mudah-mudahan ketika Ibu Pendeta yang baru datang, kita panitia sudah bisa untuk menempatkan Ibu Pendeta di pastori sebelah barat. Dan saya pada saat ini juga menyampaikan bahwa pembangunan masih berlangsung, masih berjalan. Dan juga kami informasikan untuk Pastori Barat adalah seluas 7,5 meter kali 21 meter Bapak Ibu, luasnya rumah itu. Dan juga kami juga panitia sudah mensertifikatkan rumah ini dan pekarangan melalui PTSL. Dan sertifikat sudah kami terima. Puji Tuhan, itu adalah berkat campur tangan Tuhan, semua diberi kelancaran oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa kita lihat, kami tetap mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu, baik dukungan doa dan juga jika Ibu, Bapak Ibu berkenan juga memberikan dukungan yang lain, kami tetap menerima selaku panitia pembangunan Pastori Barat. Itu Bapak Ibu sambutan dari saya selaku perwakilan dari panitia pembelian dan pembangunan Pastori Barat. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh warga jemaat yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung untuk pembangunan Pastori Barat. Tepuk tangan untuk warga jemaat. Jemaat disilakan berdiri. Baik, kita sambil memuji nama Tuhan kembali melalui PKJ 242 bait yang kedua. Ku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, serta anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita membangun ibadah tahun baru pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi, yang senantiasa menyatakan kasih setianya kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita, ibadah tahun baru pada saat ini adalah hidup dalam pengharapan. Saudaraku, hari ini kita mengawali tahun 2026. Ada banyak harapan, ada banyak cita-cita yang mungkin sudah kita pikirkan. Setiap pribadi dari kita mempunyai itu. Marilah kita isi itu semua kehidupan kita tahun 2026 berlandaskan iman percaya kepada Tuhan, dan untuk menggapai harapan kita tentunya harus bersama-sama dengan Tuhan, karena Ia adalah pengharapan kita. Mari kita sambut dengan kita menyanyikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
Saudaraku yang terkasih, mari bersama kita ungkapkan madah syukur kita. Kita ungkapkan ini secara bersaut-sautan atau secara litani. Saudara, tenangkanlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita sambut dengan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memulihkan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui Alkitab ini. Berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami dan mengamalkan yang Engkau ajarkan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Beginilah firman-Nya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari.
ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung dari pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikian firman Tuhan yang pertama. Umat yang dikasihani Tuhan, mari kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur 8 ayat yang ke-1 sampai 10 secara bersahutan. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan seluruh bumi. Tuhan kami, Betapa mulianya
Untuk bacaan yang kedua terambil dari kitab Wahyu pasal 21, kita baca ayat 1 sampai 6a. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Injil Yesus Kristus yang kita terima adalah dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Mari kita terima Injil ini dengan berdiri. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Demikian sabda Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, dan haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling indah ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sungguh segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati tahun 2025 dan hari ini tanggal 1 Januari 2026 Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup di tahun yang baru. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua dan juga anak-anak semua. Bapak Ibu dan saudara, di awal tahun biasanya kita membahas tentang resolusi. Resolusi niku putusan atau janji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau resolusi ini dibuat, putusan ini dibuat di awal tahun, itu berarti nanti akan dilakukan, akan diperjuangkan selama 1 tahun. Ya. Kalau dulu mengawali tahun 2025, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, anak-anak semua tentu punya resolusi, itu ya, betul ya. Kira-kira Bapak, Ibu, ketika itu diperjuangkan tahun 2025 berhasil atau tidak? Enggak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Teman-teman pemuda, kira-kira resolusinya bisa diperoleh, diberhasil atau tidak kira-kira ya? Atau song? Song. Dulu ketika saya tanya di awal tahun 2025, apa resolusi sampean? Ya, menikah. Tapi sampai sekarang kok enggak nikah-nikah. Ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kalau saat ini kita sudah masuk di tahun yang baru, harapannya kita juga punya resolusi-resolusi yang baru. Kalau tahun 2025 belum berhasil, ya mungkin bisa diulangi lagi lah. Diperjuangkan lagi di tahun 2026 ini. Atau mungkin punya resolusi yang baru. Kita perjuangkan. Mari diperjuangkan dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
Selain itu Bapak Ibu dan Saudara, di tahun yang baru tentu kita sudah punya harapan, cita-cita, rencana-rencana yang harus kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Misalnya jemaat kita, jemaat Sambirjo ini, dalam berkegiatan tahun 2026 itu sudah bersepakat dan bersemangat untuk menganggarkan program kegiatan tahunan, baik yang rutin, pembangunan, dukungan untuk YBBK dan seterusnya, itu sebesar berapa Bapak Ibu? 510 juta. Yakin? Kok lemes? Setengah M Bapak Ibu, anggaran kita di tahun 2026. Tentu ini menjadi tantangan, ya. Tentu ini menjadi satu tantangan yang perlu diperjuangkan di dalam kita menggapainya. Mari kita belajar dari tahun 2025. Di awal tahun tentu juga deg-degan, iso, pora gitu ya. Untuk menggapai sesuatu kita juga tentu ada kekhawatiran, mampu atau tidak gitu ya. Tetapi kita dapat belajar bahwa dalam perjalanan tahun 2025, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terbersit dalam pikiran kita, itu diberikan oleh Tuhan, ya kan? Siapa yang nyangka kita bisa beli aset? Enggak pernah terpikirkan. Itu baru pertengahan tahun, awal-awal enggak kepikiran, ya. Tetapi saat ini kita boleh menambah aset. Wis lunas apa belum Pak? Sudah lunas atau belum? Januari lunas, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Lunas Bapak Ibu, ya. Awal-awal yo duit teko endi gitu ya. Utang sih, ya. Tapi ya lunas. Itu berkat Tuhan. Tentu karena semangat kita semua Bapak Ibu sekalian, kita dapat mewujudkan itu semua. Nah, memasuki tahun 2026 dengan tentunya dinamika dan tantangan yang baru dan juga kegiatan-kegiatan yang baru, mari kita kembali belajar dari 3 bacaan kita saat ini. Baik pengkhotbah, kitab Wahyu maupun kitab Injil Matius. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini dan memasuki tahun 2026, kita disajikan kembali tentang 28 macam waktu yang disajikan oleh pengkhotbah. Tentu ini sudah kita rasakan di tahun 2025. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu menanam, ada waktu mencabut dan seterusnya. Demikian juga kalau kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak waktu, ada banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, terbentang panjang waktu yang diberikan Tuhan. Tahun 2026 ini juga demikian. Tentunya nanti macam-macam peristiwa, macam-macam waktu, macam-macam hal terjadi di dalam kehidupan kita. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Tentulah ini menjadi tantangan kita semua. Tetapi dari kitab pengkhotbah ini, kita semua dapat belajar Bapak Ibu dan Saudara-saudara bahwa Sang penata waktu, Sang pengatur waktu, dan itu harus kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan mengizinkan kita merasakan sukacita. Tuhan juga mengizinkan kita merasakan persoalan dan pergumulan.
semua itu indah pada waktunya. Semuanya itu yang menata, yang mengatur adalah Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menerima dan menghargai setiap waktu yang Tuhan izinkan untuk kita alami, kita rasakan, baik yang menyenangkan maupun tidak. Kalau waktu yang diberikan Tuhan itu menyenangkan, kita menerima dengan sukacita. Yang tidak, kira-kira apakah masih bersukacita dan menerimanya? Mari kita belajar dari perjalanan kita, Bapak Ibu, bahwa semuanya terjadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa dari kitab Pengkhotbah, kita dapat menemukan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Endingnya niku mesti saya. Tinggal kita diajak untuk berproses. Ya. Ketika penuh dengan perjuangan, jangan sampai kita putus asa. Karena dari firman Tuhan, kita dapat menemukan bahwa semua indah pada waktunya. Happy ending bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kita menjalani waktu-waktu yang diberikan Tuhan, tentulah ada banyak hal yang seringkali menjadikan kita putus asa, seringkali menjadikan kita lemah, seringkali menjadikan kita khawatir, seringkali kita menjadikan kita putus asa, saking abote, saking beratnya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat kitab Wahyu di bacaan kita yang kedua memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana Tuhan itu terus berkarya menjadikan segala sesuatu baru. Tentu ini menjadi penting. Tentu ini menjadi semangat bagi kita semua. Kalau Tuhan karyanya itu menjadikan segala sesuatu baru yang lama ditinggalkan, ini berarti bahwa meskipun kita diperhadapkan pada perjuangan yang begitu keras, meskipun kita diperhadapkan pada satu tantangan yang tidaklah ringan, firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan itu memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. Segala sesuatu menjadi baru. Yang lama telah berlalu. Ini berarti ada solusi. Ada hal yang baik yang boleh kita terima bersama-sama dengan Tuhan. Ia tidak hanya alfa, tetapi ia juga omega. Ia tidak hanya mengizinkan kita mendapatkan persoalan dan pergumulan, tetapi ia juga memberikan jawaban untuk setiap persoalan dan pergumulan. Ini karya Tuhan yang boleh kita alami, boleh kita rasakan dalam perjalanan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, memasuki tahun 2026 dengan segala dinamikanya nanti, mari kita lakukan dengan penuh semangat. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Ada kepastian bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan semangat itu bagi kita semua, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan memberikan sesuatu yang baru, apakah itu hanya kita nikmati sendiri, Bapak Ibu? Tidak. Kalau kita sudah merasakan semangat untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, masih ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai bentuk investasi menuju kekekalan. Jangan hanya kita memikirkan diri sendiri, tetapi kita juga diajak untuk memikirkan yang lain. Dengan apa? Dengan perbuatan kasih.
Bacaan Injil kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mengingatkan kita akan tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai umat kepunyaannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, dan kita bersuka cita di dalam kita menjalani waktu kehidupan ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, maka di dalam kita menjalani kehidupan ada pula yang harus kita lakukan, yaitu mewujudkan kasih dengan sungguh-sungguh. Tuhan menggambarkan dirinya, mengidentifikasikan dirinya seperti orang yang rentan, yang lemah. Dan kita diajak untuk peduli kepada mereka. Ada contoh-contoh yang diberikan. Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan pada orang asing, memberi pakaian yang telanjang, melawat yang sakit, mengunjungi yang di penjara. Atau secara sederhana, kita diajak untuk lebih peduli kepada mereka yang menderita, berkekurangan. Tindakan kasih perlu kita wujudkan secara nyata. Mungkin di tahun 2025 masih banyak kelemahan kita mewujudkan ini. Namun di tahun 2026, mari kita perbarui lagi semangat untuk peduli kepada yang lain. Karena ini adalah tabungan surgawi, investasi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Iman perlu tindakan yang nyata. Iman bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi tindakan dan buah yang perlu dihasilkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 2026 ini, marilah kita bersama menggabungkan ketiga hal tadi menjadi tindakan yang nyata. Yang pertama, mari kita jalani setiap waktu dengan bijak, dengan penuh rasa syukur. Kita andalkan Tuhan dalam setiap perjuangan yang kita lakukan di tahun 2026. Yang pertama. Yang kedua, mari kita hidup dalam pengharapan yang teguh. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi di tahun 2026. Kita tidak tahu tantangan apa yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Maka harapan kita hanya kepada Tuhan. Ia akan memberikan segala sesuatu baru. Ia adalah Sang Alfa dan Omega. Ia tidak hanya mengizinkan kita menghadapi persoalan, tetapi ia juga mengizinkan kita menyelesaikan bersamanya. Dan mari kita wujudkan iman percaya kita kepada Tuhan itu. Tidak hanya untuk sukacita diri sendiri. Mari kita bagikan pula kepada yang lain. Kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan bantuan. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menyemangati kita semua di dalam kita memasuki menjalani kehidupan di tahun 2026. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh saudara-saudara kita secara intergenerasi. Dipersilahkan, baik anak, pemuda, ibu maupun juga lansia. Silakan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdoa. Bapa Tuhan yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami mendoakan untuk warga yang sakit, jemaat yang sakit atau sedang mengalami beban berat ya Tuhan. Kiranya Engkau lepaskan dari penyakit-penyakit yang mereka alami lewat obat-obatan atau dari tenaga medis ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan untuk warga yang mengalami beban berat, permasalahan dalam kehidupannya. Kiranya Engkau melepaskan mereka dari permasalahan-permasalahan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam tangan kuasa-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Ucap syukur Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini, Kau telah membukakan kami di tempat ini tanpa suatu kekurangan apapun. Kami mengucap syukur atas tahun baru yang telah Engkau berikan pada kami di tahun 2026 ini. Segala harapan dan resolusi baru akan kami panjatkan di hari ini untuk 1 tahun ke depan. Kami berdoa terus untuk anak-anak, remaja, pemuda yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, sampai tingkat perguruan tinggi ya Tuhan. Kami serahkan setiap proses pendidikan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dari awal pendidikan mereka sampai akhir, karena Engkau tuntut langkah mereka, dan lingkupilah mereka ya Tuhan, di setiap proses pendidikan sampai nanti di jenjang akhir mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menempuh pekerjaan. Karena Engkau terus teguhkan mereka ya Tuhan, dari setiap tanggung jawab pekerjaan yang telah mereka tuntaskan dan tugaskan kepada mereka, dan biarlah pekerjaan mereka dapat menjadikan berkat untuk mereka dan juga keluarga. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini merindukan pasangan hidup. Karena Engkau terus menguatkan mereka Tuhan, dan Engkau akan memberikan pasangan yang sepadan, seiman, dan takut akan Engkau. Inilah Tuhan seruan doa kami, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, di mana kami sudah melewati tahun 2025. Di tahun 2026 ini ya Tuhan, kami mempunyai harapan baru untuk dapat di dalam kesehatan, di dalam kesuksesan, dan di dalam kebahagiaan. Ya Tuhan, terima kasih kami dipercaya untuk melanjutkan doa-doa anak-anak kami. Ya Tuhan, kami mendoakan kegiatan di dalam gereja kami Tuhan, di kelompok-kelompok, di pepantan-pepantan, di komisi-komisi di gereja kami Tuhan, ataupun di badan-badan
yang lain. Tuhan, kiranya kegiatan yang ada di gereja kami ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati di tahun 2026. Tuhan Yesus, kami mendoakan setiap pribadi yang ikut ambil di dalamnya. Tuhan sertai, Tuhan berkati melalui talenta yang didapat yang ada. Tuhan Yesus, kami serahkan segala kegiatan di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Tuhan, kami juga mendoakan pembangunan pastori di Barat, kepunyaan kami Tuhan, kepunyaan gereja kami. Tuhan tahu permasalahan yang belum terselesaikan di dalamnya. Renovasi pastori Barat belum terselesaikan, kiranya melalui campur Tuhan, tangan Tuhan, semua boleh terselesaikan. Setiap pribadi yang ikut ambil bagian di dalamnya, Tuhan sertai, Tuhan beri kemampuan lewat para tukang dan pegawai tim di dalamnya, juga pengurus. Tuhan sertai, Tuhan beri akal kebijaksanaan untuk menyelesaikannya. Tuhan, kami serahkan segala bentuk kekurangan hanya berserah kepadamu. Bantulah kami Tuhan, kaki dan tangan kami menjadi kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan, segala doa ini hanya di tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Perkenankan kami melanjutkan doa-doa saudara kekasih kami di depan. Bapa yang di surga yang Maha Kudus, yang selalu kami kuduskan dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang datang ke bumi atas kehendak Engkau menjadi manusia, lahir, menderita, wafat, dan bangkit untuk mengalahkan dosa yang upahnya maut atau kematian. Ucap syukur dan terima kasih atas anugerah kemerdekaan kami para umat-Mu dari belenggu dosa, sehingga memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu Tuhan, perkenankan pada saat ini kami bersama menyatukan hati untuk peduli kepada saudara kami, bangsa negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa, sehingga semuanya menyatu, walaupun bineka namun tetap satu. Untuk itu Tuhan, perkenankan kami untuk berdoa kepadamu, mohon dengan sungguh hati. Tanah air kami, tanah dan air kami untuk mampu kami pelihara bersama. Kami bersahabat dengan alam di negara Republik Indonesia ini dan mampu untuk memelihara tanah yang ada di bumi NKRI ini untuk menjadi harapan negara yang makmur. Dan kami juga berdoa kepada bangsa kami melalui para pemimpin bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden
sampai pemerintahan yang di bawah di desa-desa Bapak RT RW. Untuk itu Tuhan, berkatilah dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga di dalam melayani kebutuhan masyarakat, harapan masyarakat yang penuh dengan hidup untuk mencapai pengharapan, sehingga di dalam mengelola alam tanah air kami bisa lestari dan kami selalu bersahabat dengan alam. Dan satukanlah bangsa kami walaupun beraneka ragam suku bangsa, sehingga mampu menyatu, mampu bergandengan tangan, sehingga semuanya mencapai kedamaian karena anugerah kebijaksanaan-Mu kepada yang menjalankan pemerintahan negara kami. Untuk itu Tuhan, segala permohonan ini hanya kami aturkan di hadapan-Mu, sehingga bangsa negara kami yang mengalami bencana alam, Engkau beri kekuatan dan ketabahan, dan yang terjadi kesalahpahaman di dalam berbangsa, Engkau satukan di dalam negara ini melalui dasar negara Pancasila, mulai sila pertama sampai kelima. Untuk itu Tuhan, demikian harapan kami, sehingga bangsa dan negara kami mampu menerima apa yang terjadi di dalam negara kami, di dalam pimpinan Bapak Presiden sampai dengan RT RW yang selalu menjalankan tugasnya di dalam jalan kebenaran-Mu karena berkat kebijaksanaan-Mu. Demikian seru doa kami Tuhan, lindungilah bangsa negara kami atas kuasa-Mu, karena negara kami adalah ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan, dan kami serahkan semua doa kami, permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Mari kita ungkapkan tekad bersama kita, Bapak Ibu.
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sebelum kita memberikan persembahan syukur. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Jika terjadi kebencian, jadikanlah aku membawa kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami akan menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kudus kami akan bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Umat yang terkasih dalam Tuhan, persembahan syukur tahun baru pada ibadah saat ini hanya kita lakukan yaitu persembahan pokor. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerah Allah kepada kita, marilah kita wujudkan melalui persembahan khusus pada hari ini dengan didasari firman Tuhan yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17. Mari kita menghimpun persembahan, kita iringi memuji nama Tuhan. Hitung jemaat 450. Kita pujikan bait 1 sampai selesai kita menghimpun persembahan. Hidup kita yang benar. Dalam susah
Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah Tuhan atas hidup dan kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi kami, memelihara kehidupan kami. Terwujud pada saat ini, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, ungkapan syukur pada saat ini atas berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami melalui persembahan pada saat ini. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan, dan menerima persembahan kami ini. Dan persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di jemaat Sambirjo ini. Berkati tangan-tangan kami ya, yang telah mempersembahkan melalui segala usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Tuhan, hampir usai kami membangun peribadatan saat ini, dan kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin dan membimbing setiap langkah kaki kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kami serahkan sisa hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga selalu mekar tanpa layu, dan kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupmu sekalian. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 241, bait yang pertama. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah Bapa Sang Pengasih menyertai dan memberkati kehidupan saudara.
Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat memimpin dan menuntun langkah hidup saudara. Roh Kudus Sang Penerang memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Demikian ibadah pada pagi hari ini diucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semuanya. Shalom.